Semuanya, perkenalkan, nama saya Fania Azra Aziza. Saya akan membahas analisa SWOT manajemen strategi sama analisa SWOT diri sendiri. Ayo kita mulai. Analisa SWOT sendiri merupakan singkat dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, dan threat, ancaman. Keempat unsur tersebut tidak hanya dapat membantu untuk memahami bisnis Anda, tetapi juga dapat menentukan target kesuksesan yang Anda mimpikan. Suatu metode penyusunan strategi perusahaan ataupun organisasi yang bersifat satu unit atau bisnis tunggal. Ruang lingkup bisnis tunggal tersebut ialah berupa domestik ataupun multinasional. Analisa SWOT ialah identifikasi dalam berbagai faktor yang secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi perusahaan. Analisa SWOT didasarkan pada suatu hubungan atau interaksi di antara unsur-unsur internal ialah kekuatan serta kelemahan. Unsur-unsur internal yaitu peluang serta ancaman. Petunjuk umum yang sering diberikan untuk perumusan adalah 1. Memanfaatkan kesempatan serta kekuatan O dan S. Analisis ini diharapkan dapat membuahkan rencana jangka panjang. Yang kedua, atasi atau kurangi ancaman serta kelemahan T dan W. Analisa ini lebih ke arah menghasilkan rencana dalam jangka pendek, yaitu rencana perbaikan. Yang ketiga, tahap awal proses penetapan strategi ialah dapat menaksir kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman yang dimiliki organisasi. Analisa SWOT juga memungkinkan organisasi memformulasikan serta mengimplementasikan strategi utama sebagai tahap lanjut dari pelaksanaan, serta tujuan organisasi. Dalam analisa SWOT, informasi dikumpulkan dan hasil analisa dapat juga menyebabkan dilakukan suatu perubahan pada misi, tujuan, kebijaksanaan, atau strategi yang sedang berjalan. Manfaat analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perusahaan adalah sebagai strategi masa depan dalam keberlangsungan bisnis, bagaimana sebuah perusahaan menjalankan strategi misi untuk mencapai tujuan visi perusahaan. Selain itu, juga dimanfaatkan oleh para stakeholder untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal dari perusahaan. Berikutnya ada analisa SWOT untuk diri sendiri. Analisa SWOT adalah sebuah teknik yang dapat kamu gunakan untuk memeriksa dan menilai kelebihan serta kekurangan diri sendiri. Berdasarkan hal tersebut, proses analisisnya dilakukan dengan melihat semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang kamu miliki. Kebingungan itu bisa terjadi karena kamu sebenarnya
belum mengenal diri kamu dengan baik. Padahal, dengan mengenal diri, kamu dapat memetakan apa saja yang menjadi kekuatan atau nilai jual yang bisa kamu tawarkan pada perusahaan saat melamar kerja. Tentu ini mengurangi kemungkinan gagal dalam proses melamar kerja. Untuk melakukan analisis SWOT diri sendiri, pertama-tama kamu perlu mengelompokkan instrumen SWOT ke dalam dua kategori, yaitu internal dan juga eksternal. Instrumen internal adalah sumber untuk mengidentifikasi apa yang jadi kekuatan dan kelemahan yang pada dasarnya melekat dalam diri. Dalam SWOT ini diwakilkan oleh strength dan weakness. Lalu instrumen eksternal adalah identifikasi kesempatan dan ancaman. Yang pertama, kekuatan. Untuk analisis SWOT diri sendiri dimulai dari strength. Strength menganalisis apa yang jadi kekuatan dan kelebihan yang kita miliki dan hal positif yang ada. Untuk mengetahui kekuatan, kamu bisa menilai kelebihan yang selama ini kamu miliki. Misalnya dalam hard skill, kamu merasa sangat mudah mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan berhitung, maka bisa dikatakan berhitung adalah kelebihanmu. Maka kamu bisa mengembangkannya dalam bidang accounting. Dalam soft skill, kamu merasa punya kemampuan dalam bernegosiasi atau mempengaruhi orang lain. Kamu bisa mengembangkan hal itu untuk menjadi seorang sales handal. Kekuatan juga dapat berupa pengalaman, pengetahuan, hobi, good personality yang kamu miliki. Semisal kamu belum cukup memahami apa yang menjadi kekuatanmu, cobalah jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa bakat yang kamu miliki? Yang kedua, apa yang membuat kamu membuat kamu berbeda dari orang lain? Yang ketiga, talenta atau skill apa yang kamu kuasai? Yang ketiga, bagaimana pandangan orang tentang kekuatanmu? Berdasarkan strength yang saya miliki adalah, yang pertama, memiliki semangat yang tinggi. Yang kedua, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang ketiga, memiliki komitmen yang kuat. Yang keempat, memiliki attitude yang baik. Yang kelima, disiplin, bertanggung jawab. Yang keenam, fokus yang tinggi. Yang kedua, ada weakness, kelemahan. Selain melihat apa yang jadi kekuatan dalam diri, penting juga untuk mengetahui apa jadi kelemahan dalam diri kita. Untuk mengetahuinya, kamu bisa berkaca apa yang selama ini menjadi kekuranganmu dalam hard skill. Misalnya kamu merasa sangat lemah dalam hitung-hitung, bisa jadi itulah yang jadi kelemahanmu. Atau kamu merasa selalu gugup ketika harus berbicara di depan banyak orang. Itu juga termasuk dalam hal yang jadi kelemahanmu. Kamu juga bisa bertanya kepada diri sendiri untuk mengetahui apa yang terjadi kelemahan. Kamu juga bisa bertanya kepada diri sendiri untuk mengetahui apa yang jadi kelemahan. Coba jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah yang jadi kebiasaan burukmu saat mengerjakan sesuatu? Yang kedua, apa yang membuat merasa down? Yang ketiga,
apa hal yang kamu takuti atau hindari. Yang keempat, bagaimana pandangan orang tentang kelemahanmu. Berdasarkan weakness yang saya miliki adalah, yang pertama, kemampuan bahasa Inggris masih kurang. Yang kedua, cepat bosan. Yang ketiga, tidak sabaran. Yang keempat, kurang percaya diri jika berbicara di depan umum. Yang kelima, terhadap orang yang baru dikenal. Yang ketiga, opportunity, kesempatan. Bagaimana opportunity adalah menganalisis apa yang bisa jadi kesempatan atau peluang dari luar diri yang bisa membuat kita berkembang. Kesempatan bisa berupa apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri kita. Misalnya kamu tahu bahwa kelemahan kamu adalah tidak bisa berbicara di depan banyak orang, lalu kamu mengikuti kelas untuk mengatasi kelemahan itu sehingga kamu tidak lagi merasa gugup saat berbicara di depan orang. Untuk menemukan apa yang jadi opportunity saat analisis SWOT diri sendiri, kamu bisa mempertanyakan hal-hal ini. Coba lihat kekuatanmu dan tanya pada diri sendiri, apakah kekuatan itu bisa jadi peluang dalam karir? Yang pertama, bagaimana kelemahanmu? Apakah ada peluang untuk memperbaikinya? Yang kedua, apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan skillmu? Yang ketiga, apa yang bisa kamu berikan ke orang lain dengan skill yang kamu miliki? Yang keempat, pekerjaan apa yang tersedia dengan skill yang kamu miliki? Berdasarkan opportunity yang saya miliki adalah, yang pertama, menyelesaikan pendidikan S1 dengan nilai yang memuaskan. Yang kedua, memiliki pekerjaan sesuai kemampuan. Yang ketiga, rajin dan mudah mengerti hal-hal yang menurut saya menarik dan berguna. Yang keempat, bekerja keras dalam suatu hal yang dicapai. Yang kelima, orang tua dan keluarga yang selalu support. Yang keempat, ada treat ancaman. Seperti hal opportunity, treat juga menyangkut bagaimana dari luar diri yang dapat menghambat diri berkembang. Ancaman banyak berkaitan dengan kelemahan yang kamu miliki. Misalnya saja kamu lemah dalam berbahasa Inggris. Apabila kamu tidak berusaha untuk mempelajarinya, kamu bisa tertinggal dari kandidat lainnya. Karena bagaimana skill ini sangat penting. Bila kamu masih sulit menemukan apa yang menjadi trik, coba pecahkan dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, 1. Apa kelemahanmu yang bisa menghalangi perkembanganmu? Yang kedua, adakah bahaya dari luar yang menghambat tujuanmu? Yang ketiga, seperti apakah persaingan dunia kerja sekarang? Yang keempat, apakah perubahan industri yang terjadi saat ini? Berdasarkan trik yang saya miliki, yang pertama, persaingan kerja ketat. Yang kedua, persaingan yang cukup berat dalam dunia kampus. Yang ketiga, ada keinginan lingkungan sekitar sejalan dengan keinginan pribadi. Yang keempat, mudah bosan dengan MK yang kurang menarik karena dosen yang kurang enak dalam mengajar. Yang keempat, banyak pelamar lain yang sejurusan. Yang kelima, pelamar lain lebih pengalaman.